Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya kasih kesempatan Ibu Yanti Garnapsi sebagai tim rumus dari KUHP baru ini. Silakan Bu. Terima kasih Bang Karni. Ya, KUHP baru ini melengkapi saja ya. KUHP baru ini difikirkan oleh akademisi awalnya tahun 1963, kemudian 67 dan kemudian di Seminar Nasional 1970 dan sampai dengan 3 tahun yang lalu disahkan. Itu kan sekarang ini diberlakukannya karena memang engagement periodnya masa persiapan pemberlakuannya itu 3 tahun ya. Jadi ini sekarang. Dan itu dirumuskan selama 59 tahun. Saya sendiri sudah terlibat di sini sejak 2004. Ya, jadi ini sudah, kan ada yang mengatakan kok terburu-buru, tidak terburu-buru juga. Dan kemudian kalau kita lihat dari 1963 itu memang misinya adalah dekolonialisasi, kemudian juga rekodifikasi dan dengan pendekatan yang politis karena Indonesia sudah merdeka, sebaiknya juga harus segera mempunyai KUHP buatan Indonesia sendiri. Dan selain itu juga ada masalah-masalah filosofis dan sosiologis di mana KUHP yang WVS 1918 masuk ke Indonesia itu sebetulnya memang secara filosofis itu adalah pandangan atau way of life-nya dari Belanda. Belanda juga di belakangnya ada Prancis dan lain sebagainya, Jerman. Jadi kita sudah memikirkan bahwa kita harus mempunyai KUHP nasional. Difikirkan sejak 63 sampai pada akhirnya baru selesai setelah 17 menteri hukum itu baru bisa disahkan. Dan saya kira ya kita tuh sangat terlambat. Bagaimana mungkin negara yang sudah sekian lama merdeka masih menggunakan KUHP yang KUHP itu adalah peninggalan Belanda. Dan kira-kira 2 tahun sebelum COVID itu ada pertemuan di DPR dan kita mendatangkan koresponden ya dari Belanda. Kalau nggak salah waktu itu Profesor Nico Keischer dan Chef Master dan juga ada Profesor Associate-nya hadir ya dan saya juga datang di situ. Kalau tadi dikatakan bahwa tidak semuanya buruk gitu ya, Dek ya. Bukan masalah itu. Tapi permasalahannya adalah waktu itu beliau menyatakan bahwa kenapa Indonesia berkaitan dengan ini masih ribut sekali ya dan lain sebagainya. Kenapa enggak segera dan don't hesitate, jangan ragu-ragu gitu ya. Kenapa? Karena KUHP yang kita bahas pada waktu itu ternyata di Belanda sendiri pada saat itu 2 tahun sebelum COVID itu sudah 455 kali direvisi di sana. Artinya kita memberlakukan KUHP yang di mana pembuatnya sendiri sudah tidak menggunakan. Artinya memang sudah banyak hal-hal yang harus dirubah, disesuaikan dengan situasi perkembangan internasional karena banyak sekali konvensi internasional dan kemudian diikuti nasional yang memang harus diikuti berkaitan dengan perkembangan bagaimana treatment of offenders-nya, maka kita ada pidana kerja sosial dan sebagainya, kemudian bagaimana ada pedoman pemidanaan yang dari hakim. Jadi banyak hal, ada perkembangan konvensi crime prevention and criminal justice, crime prevention and treatment of offenders, and then so many konvensi yang kita tidak bisa ikuti dengan KUHP sehingga kita memunculkan undang-undang di luar KUHP karena tertunda terus. Yang menurut saya memang pada saat ya saya mohon maaf kalau menyatakan bukan orang tata negara dan juga bukan orang politik. Ya jadi bernegara selama ini ya lebih pada berpolitik gitu ya. Politik saja yang difikirkan sehingga ini ketinggalan terus dan kita terpaksa bikin undang-undang di luar KUHP. Namun sebagai negara tetap ya kita tetap ingin kalau bisa kan harus segera. Jadi tidak menggunakan undang-undang di luar KUHP. Itu yang saya katakan karena berkaitan dengan tadi ya sosialisasinya kurang katanya. Rasanya tuh kita sampai sebelum waktu RUU saja berapa tahun itu? 10 tahun masa presiden yang lalu. Kemudian setelah disahkan 3 tahun itu kita
kita langsung sosialisasi kemana-mana. Jadi sosialisasi itu saya kira ya sudah cukup ya. Kalau kami kan memang hanya pemikirannya draft akademik, kemudian pemikirannya, tapi penyelenggaranya pemerintah ya. Ya kalau memang pemerintahnya kurang dan sebagainya, ya pemerintah aja nanti kita marahin ya. Jadi jangan tim perumus ya. Kalau kami siap harus kita, dan tahun 1981 saja ya di hukum pidana, mata kuliah hukum pidana azas selalu ada bab terakhir adalah RUU KUHP. Jadi kurang apa sebetulnya kan yang disebutkan tadi yang awalnya ada tentang pemidanaan terhadap delik santet. Sekarang tetap ada tapi bukan menyantetnya tetapi mengaku bisa menyantet gitu ya. Nah kemudian berkaitan dengan apa tadi salah satunya adalah 218 ya. Saya ingin menyampaikan memang kita tahu kita bukan kita sudah ya. Saya sendiri waktu itu 2004 ya saya sudah dokter waktu itu. Saya memang paling junior di sana membantu senior-senior itu. Jadi memang kemudian terus saja ya presiden yang lalu malah ini enggak ada. Saya tidak bermaksud untuk membela atau bagaimana tentang presiden, tapi boleh dong menilai presiden-presiden ya. Bahkan ada presiden mengatakan tidak memerlukan penghinaan terhadap presiden. Tapi kan kita nggak memikirkan presiden itu, kita berpikir untuk Indonesia. Dan Indonesia pada waktu kita bersama-sama dengan teman itu memikirkan memang kita sangat tahu secara detail apa putusan MK 2006. Sangat tahu, kita baca sangat tahu. Tetapi kita memang mempunyai pemikiran bahwa judulnya juga bukan penghinaan kan, menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Meskipun intinya dalam penjelasan itu sama dengan penghinaan juga, pencemaran nama baik gitu ya. Hanya kita masukkan di pasal-pasal depan yang berkaitan dengan keamanan negara, ada presiden dan lain wakil presiden. Jadi pasal di bab awal bukan di penghinaan terhadap perorangan. Itu karena kita memang ingin mempunyai pendapat, ingin menjaga harkat martabat presiden. Bukan presiden dan wakil presiden bukan tidak boleh dikritik, tapi kita menginginkan tidak boleh menghina, tidak boleh mencemarkan. Dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang mempunyai pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap menyerang harkat dan martabat presiden. Amerika juga memang Amerika tidak apa-apa, tapi apa iya kita mau seperti Amerika? Silahkan aja gitu ya disampaikan nanti di MK kalau mau begitu. Tapi ini ada perubahannya dibandingkan KUHP yang lama, bahwa yang lama itu kalau yang sekarang delik aduannya sangat absolut. Jadi yang bisa mengadu hanya presiden dan wakil presiden, hanya 2 orang itu saja di Indonesia. Sangat absolut. Jadi ini untuk memberikan kesempatan kalau presidennya mengatakan biarin aja saya nggak akan ribut. Kita pernah kan presiden kita digambarkan di bawah Monas itu, tapi beliau kan menurut saya dalam hal ini beliau demokrasi enggak udah, saya enggak akan ngurusin ini mungkin ya daripada ribut-ribut. Kan ada begitu terakhir ya enggak apa-apa gitu. Dan ini selain delik aduan, kalau Indonesia kan delik aduan yang mengadu harus presiden dan wakil presiden itu sendiri. Jadi jangan khawatir ada dayang-dayangnya ya, orang-orang terdekatnya kemudian atau tim suksesnya gitu, enggak boleh. Dan mungkin ini ya saya akan menyampaikan pemikiran-pemikiran itu bahwa misalnya Jerman, Jepang itu ada. Jepang tidak boleh menghina kaisar ya, dan bukan delik aduan. Jepang itu bukan delik aduan. Saya sampai waduh ini saya terus terang Bang Karni begitu tanggal 2 Januari, waduh kita harus siap-siap diserang ini gitu kan. Udah tahu gitu, tapi enggak apa-apa gitu ya, memang begitu ya mekanismenya. Jadi kalau yang di Jepang itu raja ya, kaisar. Nah, bukan delik aduan tetapi yang delik aduan tapi menyampaikan Perdana Menteri. Ya, itu ada. Kalau di Jerman itu kalau di Jerman itu memang ditulis di Jerman itu tidak ditulis dia aduan apa tidak, tetapi boleh dijadikan Mahkamah Agungnya itu tergantung atau bertanya dulu kepada presiden, kepada yang kepala negara Jerman itu. Jadi kita lebih ini, saya
Saya mengajar 30 tahun di Trisakti, saya 17 tahun mengajar perbandingan hukum pidana. Jadi saya mengajarkan KUHP di negara-negara beberapa sistem hukum, ya. Jadi itu ada yang seperti itu. Jadi gini, oke, kalau mau mengatakan ini KUHP bagaimana sih Indonesia, bagaimana sih, seolah-olah Indonesia ini paling buruk di antara negara-negara lain. Seolah-olah hanya Indonesia saja yang mengagung-agungkan presiden dan wakil presiden yang seolah-olah kita nggak rela kalau presidennya dikritik. Bukan, silahkan mengkritik. Dan ada kok batasan mengkritik dan menghina tuh pasti ada. Tapi saya juga dengan ini ya anak muda ini, saya setuju tadi. Saya juga termasuk yang khawatir. Kita nanti bisa membedakan menghina dan mengkritik. Tapi saya terus terang mengkhawatirkan penyidik ini. Penyidik penuntut umum jangan-jangan, nah pada akhirnya kita serahkan kepada hakim-hakim. Hakimnya harus paham di mana batasan menghina dan mengkritik. Tidak dikatakan tipis, tidak, karena penghinaan itu kepada pribadi, sementara berkaitan dengan wakil presiden dan wakil presiden itu kaitannya dengan pasti itu policy-nya gitu. Jadi silakan mengkritik, silakan menyampaikan tidak setuju dengan policy yang keluarkan. Silakan tidak setuju tapi tidak menghina. Nah, penghinaan itu ada di dalam KUHP lama dan sekarang penghinaan itu ada 6. Yaitu penghinaan, nista, kemudian ada 6 itu nanti kan dihadirkan ahli apa sih yang namanya SMART, penghinaan itu apa, fitnah itu bagaimana, penghinaan ringan itu bagaimana, itu sudah tersedia semuanya. Jadi saya mengatakan bahwa janganlah mengatakan bahwa ini dibuat asal-asalan buru-buru, tidak buru-buru sama sekali. Apalagi mengatakan bahwa kemarin ada yang mengatakan bahwa KUHP ini ingin menjegal Pak Purbaya. Alah, orang ini disahkan aja udah 3 tahun, Pak Purbaya entah di mana gitu ya. Jadi banyak hal yang kita juga harus saring gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Bang Karni. Sudah. Baik, Bu. Jadi gugatan adik-adik mahasiswa menurut Ibu gimana? Oh ya nggak apa-apa, karena memang bagi adik-adik ini kan pernah mengetahui bahwa pasal ini yang bekas kolonial Belanda Wetboek van Strafrecht itu sudah di downgrade lah, sudah dianulir oleh MK. Tetapi kita sampaikan juga bahwa kita beda, artinya ya terus terang kami beda dengan Hakim MK waktu itu. Kan boleh dong, kan sekarang udah ada undang-undang baru ya. Mari kita adu argumentasi, nanti kita lihat bahwa kita seperti ini. Tapi saya berharap nanti berargumentasinya itu berargumentasi yang betul-betul berlatar belakang ilmiah, objektif gitu. Jangan seakan-akan sekarang ini di mana-mana pun saya pun berapa kali itu apalagi perjinahan, kohabitasi sampai kita tuh terserang gitu, seolah-olah kita ini sangat buruk gitu. Karena yang menyatakan itu mungkin juga belum baca secara mendalam. Jadi nanti kita akan lihat, belum tentu, kalau menurut saya ya argumentasinya pada waktu 2006 dengan sekarang dengan rumusan yang seperti ini kan berbeda lagi gitu kan. Dan kita sudah memberikan minimal wawasan ya. Sekarang ini posisinya seolah-olah KUHP ini adalah KUHP satu-satunya di dunia yang tidak boleh menghina presiden, mengkritik presiden gitu ya, seolah-olah. Dan contohnya Amerika. Nah, terus ini ada yang menarik. Jadi kalau nanti Pak Prabowo itu di Jepang dihina, itu kena. Tapi kalau tidak setuju ya, Pak Prabowo di sini dihina nggak boleh kan gitu. Apa begitu? Ya kan? Hanya memang memisahkannya kita bahwa penghinaan atau menyerang harkat martabat presiden ini pasalnya memang berbeda, yaitu dengan ancaman 3 tahun, sementara penghinaan biasa itu 6 bulan. Itu pemikiran kalau kami melihat tuh pemikiran luhur lah ya. Kita ingin menjaga martabat presiden dan wakil presiden. Kalau mau kritik lah, tapi nggak usah menyentuh pribadinya gitu. Karena penghinaan tidak boleh. Itu saja. Demikian Bang Karni.